karena kan sering banget ya, mungkin kita cowok ya kan, disitu kasih batasan kita nggak boleh keluar atau gimana. Pernah sih kalau masalah berantem ya biasa beradu pemikiran gitu, jadi emosinya terus semuanya tuh jadi nggak ada yang mau ngalah, nggak ada yang apa gitu, berantem. Sering, soalnya gara-gara itulah kayak anaknya gini-gini salah, kayak pulang malam selalu salah. Kalau yang paling sering diberantemin sih biasanya masalah nilai, terus dan masalah kalau nggak mau dimintain tolong gitu-gitu yang disuruh. Itu males disuruh gitu loh, jadi kalau disuruh sering nggak mau. Soal adik kayaknya, misalnya adik kayak gini belain adik gitu. Ya kalau solusi sih ya saling mengerti aja, saling mengerti status masing-masing, terus saling menghargai aja sih. Kalau misalnya emang butuh pertolongan ya kita sebagai anak juga harus ngertiin, terus orang tua juga ngertiin perasaan anak tuh kayak gimana gitu. Kembali sama diri kita sendiri sih ya, kalau kita emang nggak pengen orang tua marah juga kan, orang tua ngasih saran kayak gini-gini ya kita dengerin, nggak harus kita ngebantah juga kayak gitu. Selalu ngalah, bener selalu ngalah, karena emang orang tua tuh emang gimana ya, emang selalu ngalah deh, emang selalu benar. Biar nggak berantem mungkin relaksin orang tua ya, ajak jalan-jalan ya, supaya dia tuh hatinya tenang, beliin apa kayak hadiah yang dia suka kayak gitu. Menarik. Jadi hubungan antara orang tua dan anak memang tidak selalu mulus, begitupun juga pernah terjadi di antara saya dan orang tua. Perselisihan memang bisa saja terjadi, seperti kasus yang sedang hangat ini, perselisihan antara seorang artis dengan ibunya. Tapi kita tidak mau membahas itu ya Rahma ya, tapi kita akan membahas bagaimana solusi yang terbaik jika terjadi perselisihan atau konflik antara orang tua dan anak. Dan pagi hari ini kita sudah bersama dengan seorang psikolog yang tentunya sudah tidak asing lagi, Mbak Rati Ibrahim. Selamat pagi. Ya, Mbak Rati. Ini dikarenakan Adrian punya seorang putri umur 12 tahun dan saya seorang... Dia jadi galau kan? Benar, putri usia 2 tahun, perbedaan 10 tahun sih. Tapi tetap kita harus siap-siap ya. Benar, kalau sampai terjadi hal Padahal yang anak seperti Adrian ini. tuh sama saya sebenarnya sepantar. Gitu? Anaknya, mamahnya sama dia beda. Jangan buka usia di sini. Oke. Mbak Rati, sebenarnya usia berapa sih seorang anak itu bisa sampai akhirnya berselisih dengan orang tuanya? Kalau kita bicara tentang umur berapa anak bisa berselisih sama orang tua ya, itu kan banyak sebetulnya dipengaruhi oleh persepsi orang tua terhadap respons yang diberikan anak. Ya, jadi mulai kapan? Mulai bayi aja kalau orang tua bilang ya bahwa aduh ini rewel banget nih anak ya, susah banget, terus keras nih anaknya, itu kan adalah interpretasi dari orang tua terhadap respons anak, dan itu bisa aja disebut sebagai ini nih awal perselisihan orang tua dengan anak. Tetapi ketika anak mulai bisa talk back ke orang tua dan biasanya cenderung ngomong no, enggak mau gitu, itu mulai di umur 2 tahun. Jadi itu adalah umur anakmu ya. Itu adalah umur di mana anak mulai membentuk self-nya dia menjadi pribadi yang makin lama akan makin mandiri. Nah, caranya dia adalah dengan apapun yang diberikan oleh orang tuanya, dia bilang enggak. Ya, itu adalah bagaimana dia mulai nih menampilkan penolakan terhadap figur otoritas, dan figur otoritas utamanya biasanya adalah mamahnya, ya. Dia makin deg-degan nih dia. Jadi dia mulai bilang nggak mau makan ya, enggak, mandi ya, enggak. Tapi sambil disuapin dia gitu. Enak kan? Enggak. Tapi dia makan gitu. Itu adalah caranya dia. Dan kalau kita menyikapinya tidak cukup bijak, ya, itu bisa dibawa terus sampai dewasa. Anak kehilangan respect terhadap orang tuanya. Kemudian kalau kita lantaran katanya zaman sekarang kan harus mendengarkan anak, memberikan anak ruang untuk berekspresi, menyatakan pendapatnya, pikirannya, tapi terus kitanya jadi lemah, nggak wise lah ya. Itu kemudian yang terjadi, cara anak mengekspresikan dirinya juga bisa menjadi keluar dari batas sopan santun ya. Kemudian ketika anak berekspresi katanya harus diikutin maunya anak bagaimana. Kalau kita nggak bijak juga, anaknya bisa jadi kurang ajar atau bisa jadi
mengekspresikan dirinya jadi keliru. Apakah itu juga terkait dengan faktor pendidikan yang ya rata-rata sekarang sekolah-sekolah apalagi di sekolah internasional memang lebih mendrill anak ini untuk lebih kritis menghadapi segala sesuatu sehingga akhirnya dampaknya termasuk kepada orang tuanya sendiri juga ya lebih menjawab itu. Apakah memang itu Mbak Ratih? Gini, kalau kita mau bilang, oh ini pendidikan di sekolah nih, salahnya pendidikan di sekolah. Kita ini kan produk agak zaman kemarin ya. Ya. Kan kita sering, pokoknya gini nih, saya kalau sama teman-teman saya, jangan ngomong Adrian ya, saya ngomong sama teman-teman saya gini, iya ya dulu kan apa-apa kita nggak boleh nih, dilarang ini. Jadi ekspresi kebebasan kan harus bisa dibangun di anak-anak sejak usia muda. Anak-anak kan punya ide-ide kritis yang luar biasa, jadi itu harus bisa diekspresikan. Dan kemudian berkembanglah positif psychology, parenting yang demokratik di rumah. Dan itu memang membuat anak menjadi lebih, itu tadi, lebih outspoken, menyatakan dirinya. Terus kita mau salahin sekolahnya, jangan nggak begitu. Karena kenapa? Pendidikan paling utama sebetulnya asalnya di rumah. Jadi saya sering ngomong gini, betul kita demokratis, betul kita harus paham apa yang diinginkan anak dan disukai sama anak ya. Tetapi fungsi kontrol kita sebagai orang tua terhadap anak dan bagaimana kita membangun respect terhadap anak terhadap kita itu harus dibangun secara benar. Nah tadi tuh aku tertarik mengenai fungsi kontrol tuh Rahma. Jujur sebagai manusia biasa dan terkadang ego nih sebagai orang tua gitu. Yang terlalu sayang. Seringkali tuh kalau anak menjawab, sayang sama nada ini sudah mulai agak kayak meninggi, terutama dari kitanya juga. Sehingga kalau anak akhirnya juga kayaknya ingin menyesuaikan dengan level tone-nya kita. Soalnya demokratis kan, kita kan sama nih. Betul, gitu ya. kita langsung merasa, kok kamu jadi berani nih gitu. Gimana nih kira-kira nih saran dari Mbak Ratih selaku psikolog nih? Kita hanya akan mampu menjalankan fungsi kontrol secara benar sebagai orang tua kalau kita sendiri punya fungsi kontrol yang pas terhadap diri kita. Ya, jadi apapun yang kita tampilkan kepada anak-anak, kita ini kan contoh loh, teladannya anak nih, role modelnya anak. Jadi apapun yang kita tampilkan juga terkendali. Untung saya dulu peragawan model, jadi saya sudah terbiasa gitu ya, harus memberikan tapi model atau contoh yang bagus buat anak kita, karena pendidikan itu justru adalah berawal dari rumah. Rumah. Nah berarti sekarang bagaimana kalau misalnya kita lebih menyelami lagi nih si anak tersebut? Kenapa kalau misalnya kita sudah mencoba, kayaknya kita udah mengerti sekali nih anak kita seperti apa, karakternya seperti apa. Tapi kenapa masih ada friksi-friksi yang akhirnya menyebabkan perselisihan, padahal kita kira kita sudah tahu benar anak kita. Itu kan sesuatu yang sangat manusiawi ya. Di mana ada dua orang bersama-sama, potensi konflik selalu ada. Apakah konflik jelek? Enggak, karena dari konflik tersebut justru akan ada hal-hal baru yang membuat kita menjadi lebih maju relasinya. Kualitas relasinya jadi lebih matang. Anak juga belajar tentang bagaimana menghadapi konflik, kemudian bagaimana harus merespons secara benar. Laboratoriumnya di rumah, dengan bapak ibunya, jadi nggak usah khawatir. Yang paling penting adalah menemani anak, itu sebabnya kan anak dititipkannya ke kita ya, untuk jadi orang tuanya, menemani anak, ngajarin anak, memberi contoh, membimbing anak sehingga pada saat konflik terjadi pun dengan kita, anak belajar bagaimana menghadapinya secara benar. Nah, kalau tadi kan kita bicara dari kacamata yang cukup ideal nih, kan selaku orang tua yang baik, yang benar tuh seperti apa gitu. Tapi prakteknya seperti juga yang terjadi belakangan ini gitu kan, ada anak ini berselisih dengan orang tuanya, bahkan sampai ya konon nih katanya ya dipasung lah, kita pakai dengan bahasa yang lebih sederhana ya seperti itu gitu. Itu terjadi. Apakah memang bisa gitu seorang tua yang melakukan hal tersebut kepada darah dagingnya sendiri? Andai kata itu memang benar terjadi, apa sih yang memotivasi orang tua sampai melakukan ataupun yang mendorong terjadi hal tersebut? Bagaimana itu terjadi, apa yang mendorong itu ada banyak sekali alasan. Faktor ketidakharmonisan rumah tangga kah? Gini, tadi kan saya bicara tentang bagaimana seorang tua akan mampu menjalankan fungsi kontrolnya kalau dia punya fungsi kontrol terhadap dirinya dia sendiri ya. Jadi fungsi kontrol terhadap bagaimana dia berpikir ya. Kita nih, karena kita ngajarin anak kita nih ya. Fungsi kontrol bagaimana kita berperilaku di keseharian. Fungsi kontrol bagaimana kita mengendalikan emosi kita.
emosi itu nggak boleh marah. Oh boleh dong, marah itu emosi, ini kok emosi yang sangat manusiawi gitu. Tapi bagaimana mengekspresikannya secara benar itu kita lakukan. Nah, sekarang kalau ada kasus-kasus, ternyata ya ampun, kita sudah menjalankan dengan sangat ideal, ternyata kok ada hal-hal yang di luar kendali kita. Ya. Terus bolehkah dilakukan pemasungan? Bolehkah dilakukan pengurungan ya anak di rumah? Itu yang nggak boleh. Itu yang masuk ke dalam yang kita sebut sebagai KDRT, violence terhadap anak di dalam rumah tangga. Juga ya, jadi hati-hati. Fungsi kontrol ya harus diterapkan. Karena respect anak terhadap orang tua kan penting. Ya, jadi kalau saya ngajarin anak saya tuh gini, ada 3 ya, yang basic sekali. Nomor 1 jadi orang harus jujur. Nomor 2 jadi orang harus rajin mau kerja. Yang ketiga ini dasar yang paling penting adalah bagaimana kamu hormat kepada orang tua. Nah ini kan kita ngasih contoh. Kita ngasih contoh kita hormat ke orang tua kita. Jadi perilaku kita menampilkannya mesti gimana. Nah seandainya ada gangguan-gangguan, kita ini kan bukan yang maha tahu dan maha bisa melakukannya. Itu gunanya ada pakar-pakar seperti saya untuk membantu. Makanya kita hadirkan pagi hari ini. Terkait dengan pakar sehingga ini, diagnosanya juga nggak ngaco. Benar-benar. Dan juga lebih bisa lebih netral lah, tidak berusaha ada objektif, maksudnya seperti itu. Setuju. Nah terkait dengan pakar ini Mbak Rati, seorang orang tua, ayah ataupun ibu itu kan tidak melulu benar ya kan, along the way bisa saja agak belok sedikit ke kanan ataupun ke kiri. Perlu atau tidak seorang orang tua ataupun bagi mereka yang baru menjadi ibu contohnya itu mengadakan atau mengambil satu tes karena psikologi karena ingin menerapkan sesuatu yang psikologis yang baik untuk anaknya. Perlu Gini, atau tidak? Kalau saya bilang perlu atau enggak, saya bilang perlu kesannya jualan banget ya. Tapi yang paling penting begini, kalau saya bicara tentang parenting modern, orang tua zaman sekarang datang kepada saya dan banyak kolega-kolega saya itu bukan lagi ketika berhadapan dengan sebuah masalah atau gangguan atau minta untuk terapi. Tapi bahkan sebelum pernikahan dilakukan, konseling pranikah sudah dilakukan. Bagus kan? Ya, jadi saling kenal nih. Siap apa enggak nih kita untuk ini membina rumah tangga. Sifatnya dia gimana, sifatnya saya gimana, kita jadi suami istri nanti akan bagaimana. Jadi proaktif dan antisipatif itu dilakukan oleh pasangan-pasangan muda sekarang. Ketika sedang hamil, datang konseling. Jadi dia udah menyiapkan dirinya untuk menjadi the better parents. Tapi bisa Mbak Rati, maksudnya gini, bisa melihat karakter seseorang gitu dengan kita hanya dengan berbincang-bincang seperti itu untuk bisa mengetahui pasangan kita ini emosional atau mampu atau tidak mengontrol memang emosinya. Ada sesi konseling, ada sesi assessment. Ya, jadi counseling assessment dan kemudian dari assessment counseling itu kemudian dilakukan bersama-sama, hasilnya dibicarakan, didiskusikan sama-sama sehingga terus mengenalnya jadi lebih oke. Jadi lebih menarik daripada dokter nih. Kalau dokter kan baru sakit baru datang, ini nggak usah sakit dulu tapi udah bisa konsultasi. Bisa langsung konsultasi. Nah kalau misalkan di tengah jalan ini terjadi perselisihan antara orang tua dan anak. Lalu bagaimana cara untuk mendamaikan atau menyatukan? Apakah kita memerlukan pihak ketiga, nenek kakeknya mungkin, ataupun temannya, atau bagaimana? Gini, ketika hati panas, seringkali otak menjadi berkabut, ya, sehingga kapasitas untuk menalar secara jernih juga menjadi terganggu. Bagus bahwa ada orang ketiga yang objektif, jadi bukan cuma netral nih, ya, objektif sehingga bisa membantu melihat permasalahannya secara jernih dan kemudian menemukan solusinya secara pas, itu perlu. Bisa kakek nenek, ya, bisa juga teman gitu. Tetapi berbicara dengan expert yang dalam kesehariannya memang jagonya di situ, itu juga akan sangat membantu. Sehingga tadi menjawab pertanyaan kamu, perlu nggak ya anak-anak kecil dites? Ya enggak, tapi kalau dia sudah, orang tuanya sudah siap, dia tahu bagaimana mengobservasi anaknya, bagaimana mengantisipasi perilaku anaknya, harapan saya sih parentingnya akan jadi lebih bagus. Nice, terakhir Mbak Rati singkat saja tips dari Mbak Rati nih untuk membina hubungan keluarga supaya tetap damai, tentram, ya kan? Seperti juga ini nih proses politik di Indonesia supaya juga aman, tentram dan damai. Oleh keluarga bagaimana saran Mbak Rati? Gini, saya itu percaya bahwa nomor satu ketika membina rumah tangga itu adalah menjadi dasar buat semuanya. Kasih itu dasarnya, kasih ya. Kemudian
kita harus konsekuen dengan semua yang kita lakukan. Tetapi dari kasih konsekuen dan konsisten serta kompak tadi, gini, orang harus siap untuk menjadi suami istri karena dia siap dengan konsekuensi untuk menjadi orang tua. Jadi kesiapan itu sudah harus ada sejak dini sekali sebelum dia menikah. Kenapa? Karena membina keluarga, punya anak, itu bukan sesuatu yang sifatnya main-main. Ini serius banget, kontraknya seumur hidup loh. Ya, seumur hidup. Setuju ya. Karena bukan main-main, tentunya juga dilakukannya serius. Serius bukan berarti tegang. We can have fun and we can be playful, tapi serius gitu. Kalau nggak siap, jangan punya anak. Gitu ya. Nah, kalau udah siap, apapun yang terjadi kita terimanya ikhlas lantaran kasih tadi. Bagaimana supaya tidak terjadi konflik? Udahlah, konflik itu manusiawi. Selama kita hidup, konflik akan terjadi. Tapi bagaimana kita dealing with the conflict, itu yang paling penting. Karena kasih ada di situ. Nice, 4 hal yang tadi saya coba rangkum dari Mbak Rati, 4K jadi katanya. Yang pertama adalah kasih, konsekuen, konsisten, dan juga kita harus kompak dalam menjalani hubungan dalam keluarga ini. Orang tua anak, orang tua dan juga pasangannya. Nanti kalau ada konflik di tempat saya aja. Oke, pastinya. Terima kasih Mbak Rati. Nanti next time kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Terima kasih Rati Ibrahim, dan kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi kuliner khusus untuk Anda setelah yang satu ini. Jadi tetap di Indonesia Morning Show.